Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Race 1.0 Turbo GR Sport Matic tahun 2021. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, 3 kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, kita bisa periksa bagian luar ya. Jadi kita mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Jadi untuk bagian depan atau bagian belakang kita periksa dudukan dari mobil. Pastikan bahwa dudukan dari mobil itu lurus, tidak miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi kita periksa, pastikan bahwa bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil, dia memantulkan bayangan secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan bagian luar atau eksterior mobil oke, termasuk bagian kaca, lampu-lampu juga kita periksa, semua komponen-komponen yang ada pada luar mobil. Ban velg juga perlu kita periksa, ini bannya ketebalannya masih 70%. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan kondisi secara keseluruhan masih oke. Ban belakang juga ketebalannya hampir sama, sekitar 70% lebih. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita periksa, kita pastikan secara keseluruhan bagian luar masih oke. Ini juga hampir sama ya, jadi ketebalannya rata di 70% lebih. Ini juga kita cek nih. Oke. Setelah kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya oke. Berikutnya coba kita masuk ke dalam mobil. Untuk kuncinya sendiri, ini dia sudah keyless entry dan start stop engine button ya. Jadi kita bisa buka dari, jadi ini buat kunci ya. Jadi kita kunci. Dia kebetulan sudah auto retract ya spionnya. Jadi untuk buka pintu bisa dari sini. Kita buka. Atau kita bisa menggunakan sensor yang ada di sini. Jadi di sini bisa kita tekan nih. Kita tekan, bukan kita tekan, jadi dia sensor ya. Jadi kita sentuh saja, dia sudah auto retract ya. Jadi kita buka seperti ini. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang pertama kali kita periksa itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di ini ya, pedal. Jadi pedal kita periksa, pastikan bahwa kondisi pedal dia kehausannya berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Berikutnya yang perlu kita periksa juga itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Terus berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dari masing-masing jok. Pastikan bahwa kolong masing-masing jok tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Berikutnya kita masuk ke dalam. Setelah kita periksa kolong dashboard, kolong jok oke. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana posisi kita duduk, enak atau tidak, nyaman atau tidak. Terus habis itu juga kita periksa juga kondisi interior, yaitu dashboard. Jadi ini satu persatu juga akan kita lihat ya di video ini, jadi jangan dilewatkan video ini. Terus kita periksa juga di plafon, pastikan bahwa kondisi plafon juga masih oke. Terus di ini ya, di jok bagian luar ya, atau di sarung joknya juga kita periksa. Ini dia bahannya orisinil bawaan dari Toyotanya, jadi dia bahannya kulit kombinasi dengan fabric atau kain. Seperti itu. Jadi kondisinya juga masih oke. Setelah kita cek dan kita pastikan secara keseluruhan bagian interior sudah oke, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian
atas mesin, bagian bawah mesin pastikan bawah tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan-rembesan, kalau misalnya itu dari packing atau sealnya, untuk penggantiannya biayanya tidak terlalu mahal. Jangan lupa kita periksa juga di bagian kolong mobil, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Terus di kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan, kalau itu berasal dari karet atau sealnya, untuk penggantiannya tidak terlalu mahal juga. Terus level oli, kondisi oli mesin, terus radiator coolant, kondisi radiator coolant juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Setelah kita cek secara keseluruhan bagian tersebut, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Untuk di sini tombol start stop engine buttonnya, nanti kita juga akan lihat nih, ada di sini di bagian kiri setir. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Jadi ini karena keyless entry, kita taruh saja di sini. Oke, kita injek rem, kita start mobil. Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Kenapa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesin. Terus dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesinnya. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim. Walaupun dia 3 silinder, tapi dia sudah turbo ya, jadi getarannya juga hampir sama dengan getaran 4 silinder. Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya, jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer. Jadi Toyota Race ini kilometernya di 34.000 ya, 34.000. Terus habis itu di sini ada rekor servis Toyotanya ya, Toyota sampai terakhir masih ada. Dia rekor servis Toyota ya, mulai dari baru. Terus di bagian sini juga masih ada buku servis. Ini buku servis masih ada. Cuman buku manualnya, mungkin buku manualnya sekarang udah menggunakan CD ya. Jadi di sini ada CD-nya juga nih. Seperti itu, oke. Oke, dalam mencari mobil bekas yang perlu kita periksa, yang pertama itu adalah antara fisik secara keseluruhan mobil, terus kilometernya dengan rekor-rekor servis terakhirnya, pastikan itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Sekarang kita coba periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin di bagian sini, ini buat buka kap mesin. Terus habis itu di sini ada buat buka ini untuk pengisian bensin ya. Terus di bagian sini ada tombol buat stability control on dan off ya. Terus di sini ada cup holder yang posisinya ada di depan kisi-kisi AC. Jadi kalau kita nyimpan minuman yang dingin, kesegarannya bisa bertahan lebih lama. Oke. Sebelum kita ke depan, kita periksa dulu door trim. Di sini ada tombol-tombol ya. Jadi di sini ada tombol buat pengaturan spion sama retract-nya. Dia bisa auto retract atau bisa dimatikan autonya. Terus di sini ada tombol power window untuk di keempat pintunya, lock unlock power window. Terus jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, kita periksa di pinggir-pinggir pintu ini ada sealer. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu ini sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin, dia di sini agak ke kanan sedikit, jadi kita dorong ke atas. Oke, Toyota Race ini mengusung mesin 1000 cc 3 silinder turbo dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini sama persis dengan saudara kembarnya Daihatsu Rocky yang 1000 cc turbo ya. Jadi untuk memeriksa mesin masih bagus, kita bisa pertama dengarkan suara mesinnya. Pastikan bahwa suara mesinnya halus, ritmenya konstan beraturan, serta getaran mesinnya juga minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa periksa di kap mesin. Ini juga ada sealer. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, serta di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sudah dilengkapi dengan karet, bukan karet ini apa, peredam panas ya, peredam panas pada mesin. Terus jangan lupa juga kita periksa di bagian depan
ada besi yang memanjang, kita sebut apron. Jadi apron kita periksa, terus kita periksa juga di bagian samping-samping sasis, pastikan bahwa kondisinya tidak bekas reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan. Terus kita periksa juga di komponen-komponen metal yang ada pada mesin dan di tempat-tempat yang sulit atau susah untuk dibersihkan, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Fan listrik juga kita periksa, pastikan bahwa perputarannya masih normal. Oke, setelah kita cek bagian mesin, sekarang kita tutup. Oke, bagi yang mencari mobil crossover dengan kapasitas 5 penumpang yang terkenal Toyota ya, jadi dia perawatannya mudah, simple, murah, hampir semua bengkel bisa menanganinya, dealer Toyota pun juga ada tersebar di mana-mana di seluruh Indonesia, terus bentuknya juga stylish ya, bentuknya juga stylish, dan Toyota sekarang juga sudah berani ya bikin bentuk-bentuk yang di luar out of the box ya, seperti itu. Mungkin Toyota Race ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita coba periksa di bagian belakang. Jadi bagian belakang coba saya masuk ke dalam. Oke. Saya tingginya 174 cm, joknya ini juga cukup empuk. Terus ini posisi mengemudi saya, masih ada legroom yang cukup luas. Untuk headroomnya sendiri juga masih cukup luas ya. Seperti itu. Di jok baris ke dua, cuma 2 baris sih. Jadi di jok bagian bagian belakang ini bisa duduk 3 penumpang, ada 3 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya, terus sudah dilengkapi dengan ISOFIX juga nih, ISOFIX, terus senderan tangan belum ada, seatbelt 3 titik ada 3, 1, 2, dan di tengahnya 3. Terus jok bisa dilipat ke belakang, ke depan, dengan lipatan ini 40% 60% ya, seperti itu. Terus di bagian belakang sendiri di sini ada handle tangan, ada lampu baca di bagian tengah sini, terus di bagian bawah sini ada cup holder, terus kantong penyimpanan sini, di sini nggak ada, sama di sini ada ini ya, USB, colokan USB ya, colokan USB di bagian sini. Oke, terus kita ke bagian sini, di sini juga ada cup holder. Terus sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya dengan jari. Terus jangan lupa kita periksa juga sealer pada pinggir-pinggir pintu, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Oke, kita lanjut di bagian atas. Di sini ada antena shark fin. Terus untuk bagian belakang sendiri di sini ada ini spoiler kayaknya menyatu ya. Di sini ada lampu rem, kaca belum dilengkapi dengan defogger, tapi di sini udah ada wiper belakang, ada kamera mundur, sensor parkir ada 2. Terus sekarang kita coba periksa ya, kita periksa bagasi. Sebelum kita lihat bagasinya, kita periksa juga pintu bagasi. Pastikan bahwa sealer pada pintu bagasi itu masih oke. Terus di bagian tulangan-tulangan pintu juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Ini space bagasinya cukup besar. Di sini ada lampu juga buat lampu bagasi. Di sini ada tempat buat ini ya, ada tempat penyimpanan di sini, ada tempat penyimpanan. Terus di bagian sini kosong. Terus untuk mendapat bagasi yang lebih besar, ini jok baris kedua di belakangnya bisa kita lipat ya, untuk dapat space bagasi yang lebih besar. Di bagian bawah sini ada ban cadangan full size ya, dengan velg yang sama. Terus di sini juga bisa kita periksa nih bagian dalam, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Serta di bagian tempat ban cadangan juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Oke, bagian bagasi sudah kita periksa. Sekarang kita lanjut bagian samping. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Terus sekarang kita periksa lagi di door trim. Untuk door trim kondisi juga masih oke. Terus ini child locknya, sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian belakang. Oke.
Sekarang kita lanjut, kita periksa bagian door trim depan penumpang, kondisinya juga masih oke. Terus di sini juga sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian depan. Sini oke, dashboard. Nanti kita periksa bagian satu persatu dari dashboard. Oke. Sekarang kita masuk, kita periksa. Kita mulai dari bagian sini. Di sini cluster speedometernya dia sudah digital ya, sudah digital. Terus di bagian sini ada pengaturan buat lampu ya. Jadi di sini ada lampu besar, lampu kecil, lampu dim, lampu sen, lampu fog lamp. Serta di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus di bagian sini ada pengaturan buat dia sudah triptonic dan sudah pedal shift ya. Jadi ini pengaturan pedal shiftnya. Jadi ada minus, ada plus. Terus untuk setirnya sendiri masih bagus kulit jeruknya. Kulit jeruknya juga masih oke. Di sini dia di red trim ya. Jadi bukan ini ya, bukan soft touch karet. Terus di bagian sini ada pengaturan buat di sini ada buat MID. Ini buat ini ya, buat MID-nya buat audio. Sini juga buat audio. Di sini sudah dilengkapi dengan airbag. Terus ada tombol klakson. Terus dia sudah, coba kita lihat, ini sudah dia tilt ya, tapi belum teleskopik seperti itu. Oke. Terus di bagian sini ada LCD TV audionya. Kondisinya juga masih oke nih, bawaan dari Toyotanya. Terus ini kisi-kisi AC, AC juga kita cek masih dingin. Ada tombol lampu hazard. Terus untuk AC-nya sendiri ini sudah digital. Jadi sudah digital. Di sini ada pengaturan buat kecepatan angin AC. Ini buat AC mati nyala, jadi angin saja. Di sini ada ventilasi luar dalam. Di sini buat matiin AC secara keseluruhan. Di sini ada auto climate control. Terus di sini ada pengaturan temperatur ya, temperatur. Terus sama di sini tombol start stop engine button. Di bagian bawah sini ada power outlet 12 volt, ada colokan USB. Terus habis itu ada tempat penyimpanan terbuka. Tuas matic-nya sudah triptonic ya, triptonic. Terus di bagian sini ada handle rem tangan, kunci seat belt. Di kunci seat belt juga kita periksa kalau ada karat atau sisa selumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Ini ada tempat buat bisa naruh handphone. Terus ada konsol tengah tertutup. Terus di bagian sini sudah dilengkapi dengan airbag bagian penumpang depan, terus kisi-kisi AC, cup holder lagi ada di sini nih. Jadi minuman dingin, kesegarannya bisa lebih bertahan lebih lama. Oke, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Cup holder ada 2, tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian atas sini ada handle tangan, modelnya model retract. Terus sun visor ada tutupnya, cermin dan tutupnya. Spion tengah sudah bisa diatur level kesilauannya secara manual. Di sini ada indikator kalau bagian belakang tidak pakai seat belt. Terus ada lampu baca. Terus di bagian sini ada sun visor bagian supir, ada tempat buat nyelip-nyelipin dokumen atau kartu kecil. Di sini ada cermin dan ada tutupnya juga. Terus di bagian door trim supir ada sini ada cup holder 2, tempat penyimpanan terbuka. Oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Race 1.0 Turbo GR Sport Matic tahun 2021. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini. Pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, sebelum kita tentukan pilihan, sebaiknya kita test drive dulu mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil mulai dari rasa berkendaranya enak atau tidak, cocok tidak dengan yang kita inginkan, performa mesinnya masih oke tidak, kaki-kakinya masih nyaman atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau dikenal
dengan POSH atau pos ya. Jadi memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai, silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow di sosmed kami. Ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, atau X, YouTube, serta Threads Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.